warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini mempresentasikan tentang reaktor alir tangki berpengaduk atau yang biasa disebut CSTR. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 4 orang dengan saya sendiri Muhammad Rizaludin, Rifki Hidayat, Riko Mahendra, dan Muhammad Nasir Idham Khalid. Pokok bahasan yang akan dibahas pada materi ini: nomor 1, prinsip kerja alat. Yang kedua, perpindahan panas. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi. Yang keempat, cara meningkatkan perpindahan panas. Pada prinsip kerja alat, kita akan membahas tentang pendahuluan dan perkenalan alat. Perpindahan panas, kita akan membahas tentang perpindahan panas konduksi dan konveksi yang terjadi di CSTR, dan faktor yang mempengaruhi perpindahan panas di CSTR dan pengaruh perpindahan panas terhadap proses pada alat tersebut. Yang keempat, cara meningkatkan perpindahan panas, yaitu dengan material yang digunakan untuk meningkatkan perpindahan panas dan mengurangi kebocoran panas. Yang pertama, prinsip kerja alat pada reaktor alir tangki berpengaduk atau CSTR. Reaktor alir tangki berpengaduk adalah reaktor yang memiliki bentuk atau model berupa tangki berpengaduk, dan pengaduknya itu diasumsikan bekerja sangat sempurna sehingga konsentrasi tiap komponen dalam reaktor sama besar dengan konsentrasi aliran yang keluar dari sistem. Prinsip kerja reaktor alir tangki berpengaduk. Yang pertama, reaktan diumpankan ke dalam suatu tangki berpengaduk bersama dengan bahan baku. Kemudian dilakukan pengadukan dengan menggunakan pengaduk untuk menghasilkan produk. Yang kedua, pada reaktor ini pengaduk dirancang sesuai dengan bahan yang akan diaduk. Ini dilakukan agar menghasilkan campuran yang sempurna dan reaksi berjalan secara optimal. Yang ketiga, biasanya untuk mendapatkan konversi yang besar, maka reaktor disusun secara seri dan dilengkapi dengan pemanas. Selanjutnya, tempat terjadinya perpindahan panas. Perpindahan panas terjadi pada reaktor alir tangki berpengaduk terjadi secara konduksi dan konveksi. Secara konduksi, perpindahan panas terjadi pada saat yang pertama, ketika air memenuhi jaket pada reaktor. Air akan dipanaskan dengan bantuan steam. Yang kedua, temperatur masuk ke tangki dan jaket, atau bisa disebut waktu tangki dan jaket ini dipanaskan suhunya. Dan yang ketiga, penyerapan panas oleh fluida melalui proses steam. Ketiga ini adalah perpindahan panas pada reaktor alir secara konduksi. Selanjutnya, perpindahan panas secara konveksi. Secara konveksi terjadi pada saat yang pertama, air yang di dalam jaket mendidih. Yang kedua, memanaskan cairan di dalam reaktor sampai suhu set point atau 70 derajat Celcius dengan air panas yang di dalam jaket. Jadi cairan pada reaktor ini dipanaskan oleh air yang ada di dalam jaket. Dan yang ketiga, cairan yang di dalam reaktor memanas. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi dan pengaruh proses perpindahan panas di alat CSTR. Jadi, faktor-faktor yang mempengaruhi perpindahan panas tersebut terdapat dua, yaitu konduksi dan pada saat konveksi. Pada saat konduksi, jenis bahan konduktor. Yang kedua adalah luas permukaan bidang yang mengalami perpindahan panas atau rambatan kalor. Yang ketiga adalah perbedaan suhu antara kedua permukaan atau dinding. Yang keempat adalah tebal permukaan atau dinding. Kemudian perpindahan panas pada saat konveksi dipengaruhi oleh 1. Jenis bahan atau zat cair yang mengalami konveksi. 2. Luas permukaan bidang yang mengalami aliran kalor. Dan terakhir adalah perbedaan suhu antara kedua bahan yang dialiri dengan zat cair. Selanjutnya adalah pengaruh proses pada CSTR. Yang pertama adalah perpindahan panas yang terjadi pada reaktor akan mengakibatkan cairan atau fluida
yang terdapat pada tangki bersifat homogen dan kerja dari reaktor tersebut menjadi efisien. Hal ini disebabkan karena proses pengadukannya berlangsung tidak lama karena adanya perpindahan panas dari pengaduk ke cairan atau fluida yang terdapat pada tangki tersebut. Jadi, yang menjadi pengaruh pada proses CSTR itu adalah pengadukannya yang berlangsung tidak lama tersebut. Kemudian yang kedua adalah kerja alat pengaduk yang tidak berputar secara terus-menerus disebabkan karena adanya perpindahan panas antara lingkungan dan jaket, jaket dengan steam, steam dengan tangki pengaduk, dan tangki pengaduk dengan cairan. Jadi, itulah sebabnya ada pengaruh tersendiri dari proses tersebut. Salahnya itu tadi, yaitu pengadukan pada proses ini itu berlangsungnya sangat lama. Selanjutnya, yaitu yang keempat, cara meningkatkan perpindahan panas dan mengurangi kebocoran panas, serta material apa yang digunakan. Gitu. Secara umum, meningkatkan efisiensi perpindahan panas itu dilakukan dengan beberapa cara ya. Ini merupakan beberapa cara yang bisa dilakukan. Jadi ada sih beberapa cara yang lain, tapi mungkin itu lebih ke teknis gitu. Jadi ini kan cuma teori ya. Dan juga perlu diketahui bahwa pemilihan bahan itu juga penting gitu. Karena apa? Jika pemilihan bahan itu salah, maka perhitungan untuk perpindahan panasnya juga salah gitu. Makanya nanti di poin 3 ini pemilihan konduktivitas termal yang tinggi pada pelat itu juga mempengaruhi pemilihan bahan gitu. Saya jelaskan yang mulai yang pertama, meningkatkan koefisien perpindahan panas permukaan pelat. Jadi kunci untuk meningkatkan efisiensi perpindahan panas itu dari penukaran panas pelat untuk meningkatkan koefisien perpindahan panas dan perbedaan suhu rata-rata gitu. Jadi kalau suhu antara misalnya ini lingkungan dan juga di dalam reaktor itu sama, maka besar kemungkinan panasnya itu nggak akan keluar gitu karena suhunya itu sama. Oleh karena itu kalau yang pertama ini lebih ke reaksinya ya, mungkin kalau reaksinya itu menghasilkan suhu yang hampir sama dengan lingkungan, maka perpindahan panas itu bisa dikurangi gitu. Kemudian yang kedua, kurangi tahanan termal pada lapisan kotoran. Ini sudah paham ya, kan rumusnya kan ada ada mencari itu tuh, mencari tahanan ya, mencari R gitu. Kemudian yang ketiga ini pemilihan konduktivitas termal yang tinggi pada pelat. Nah ini juga penting karena apa? Karena pemilihan konduktivitas ini memiliki aspek yang sangat krusial gitu. Misalnya dalam reaktor yang melibatkan oksigen gitu kan, kebanyakan bisa mengoksidasi reaktor gitu. Jadi bahan pelat ini bisa dipilih seperti stainless steel austenitic atau paduan titanium juga bisa. Kemudian yang ketiga ada paduan tembaga gitu. Tapi yang sering digunakan yaitu stainless steel karena konduktivitas termalnya itu juga baik, yaitu sekitar 14,4 watt per meter Kelvin gitu. Kemudian kekuatan tinggi, kinerja stamping yang baik, kemudian tidak mudah teroksidasi gitu. Kemudian harganya lebih rendah dari paduan titanium dan paduan tembaga. Kemudian pemanasan yang paling banyak digunakan gitu. Akan tapi juga punya kekurangan ya, yaitu resistensi terhadap korosi ion klorida yang buruk. Jadi biasanya nih di industri gitu pakai yang stainless steel gitu. Kemudian memanipulasi ketebalan piring karena dapat meningkatkan terjadinya korosi. Jadi harus pas ya, nggak
nggak terlalu tebal dan juga nggak terlalu tipis gitu, karena kalau terlalu tebal juga mudah terkena korosi gitu. Kemudian pemilihan material merupakan aspek yang sangat krusial gitu dalam meningkatkan perpindahan panas dan mengurangi kebocoran. Jadi contoh pada reaktor alir tangki berpengaduk dengan kapasitas 20 meter kubik per jam gitu. Material yang cocok digunakan yaitu SA193 grade B7 kurang dari 2,5 inci gitu. Ketebalannya 10 mm untuk tangki. Kemudian untuk jaketnya yaitu SA240 grade 316 ketebalan 16 mm. Ini juga disesuaikan dengan kebutuhannya. Ini sebagai contoh ini yaitu reaktor dengan kapasitas 20 meter kubik per jam gitu. Ya, ini slide terakhir ya, yaitu quotes. Ini sebenarnya quotesnya anak pondok tapi juga bisa dipakai buat belajar, motivasi belajar gitu. Saya baca dulu. Ala tanalul ilma illa bisittatin. Tidak akan memperoleh ilmu kecuali dengan 6 perkara gitu. Saumbika majmu'aha bibayani. Saya akan menjelaskan tentang kumpulannya 6 perkara itu. Yang pertama, zakaun. Jadi zakaun itu pinter ya. Wahirsun dan juga semangat. Wastibarun sabar. Wabulgotun punya bekal. Wa irsyadu ustadin dan petunjuknya guru. Jadi harus digurukan. Kemudian yang terakhir watulu zamani dan panjangnya masa. Jadi belajar sampai mati gitu ya. Terima kasih, mungkin itu dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.